Halo semua, ketemu lagi dalam pembelajaran mesin. Kali ini kita akan belajar mengenai Artificial Neural Network. Indikator perkuliahan kita hari ini adalah ketepatan menjelaskan konsep Artificial Neural Network, kemudian ketepatan menghitung data sederhana untuk menerapkan algoritma ANN. Nah, apa itu ANN? Ya, ANN atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai jaringan saraf tiruan adalah merupakan salah satu metode di dalam kecerdasan buatan atau AI yang direpresentasikan mengikuti konsep otak manusia. Jadi otak manusia itu kan diberikan input, kemudian diproses ya. Setelah misalnya kita tahu ini adalah sebuah bolpen ya, bolpen kita lihat secara berulang-ulang pada anak kecil, kemudian dia bisa tahu bahwa itu adalah sebuah bolpen. Nah, bisa juga untuk melearning data yang bersifat kontinu. Ya, jadi direpresentasikan seperti kerja otak yang diberikan informasi ya, setelah di learning ya, setelah dipelajari, direkam, akhirnya dia tahu itu sebenarnya apa. Seperti itu. Nah, arsitektur dari ANN itu terdiri dari input signal atau X ya, ada beberapa, bisa X1, X2 dan seterusnya. Kemudian masuk ke dalam bobot. Nah, bobot ini dijumlahkan dengan X-nya ya, dengan summing junction. Ya, di mana dalam summing junction itu mengandung bias atau B. Nah, setelah ketemu ya, keluarlah sebagai V, dan V ini masuk ke dalam activation function ya, activation function, fungsi aktivasi, barulah kemudian menghasilkan output atau Y-nya. Oke. Ini beberapa jenis dari activation function, yaitu bisa undak biner ya 0,1, kemudian undak biner dengan threshold, jadi tidak harus thresholdnya 0, kemudian bipolar, symmetric hard linear, kemudian bipolar threshold, linear sigmoid biner atau 1/1 ditambah E min X ya, dan sigmoid bipolar. Nah, silahkan 7 dari fungsi aktivasi ini dicari informasinya. Ini menjadi tugas kalian yang pertama. Oke, mengenai arsitektur lebih lanjut ya, pada jaringan saraf tiruan, neuron-neuron atau ini tadi ya, input-inputnya itu dikumpulkan dalam lapisan-lapisan. Nah, lapisan ini disebut sebagai layer. Nah, layer ini terdiri dari beberapa lapisan neuron atau neuron layer, di mana informasi atau data pada jaringan saraf dirambatkan dari lapisan ke lapisan lain, ya, dari input sampai dengan output. Nah, di sini mengandung hidden layer, yaitu kalau di single layer hiddennya di sini hanya bobot saja ya, bobot saja. Nah, tapi kalau kita multi layer berarti ada hidden di situ ya. Di sini ada data baru yaitu data Z untuk menampung dari bobot pertama, kemudian keluar lagi ke Y itu ada bobot yang kedua ya, seperti itu. Jadi kalau ini disebut sebagai multi layer kalau selain dari input ada penghubungnya yang lain yang bobotnya dikalkulasi sebanyak beberapa kali. Nah, semakin banyak hidden layer berarti itu semakin kompleks ya, semakin kompleks arsitekturnya, biasanya akan semakin bagus. Tapi berapa hidden layer yang pas untuk sebuah data itu biasanya butuh eksperimen yang lebih lanjut. Oke. Nah, jenis-jenis learning. Jadi berbeda dengan arsitektur. Kalau arsitektur tadi dibagi menjadi single layer atau langsung bobot kemudian output, tentu saja melalui fungsi aktivasi ya. Nah, tapi kalau multi berarti ada data yang dari bobot pertama kemudian diteruskan ke bobot kedua baru ke outputnya. Nah, learning itu adalah cara sebuah ANN itu menghasilkan bobot-bobot. Yang menghasilkan bobot untuk diproses ke selanjutnya. Nah, itu ada beberapa. Yang pertama untuk supervised learning, di sini ada 2 ya, menjadi error correction gradient descent ya, di mana dibagi menjadi 2 yaitu menggunakan LMS atau least mean square dan backpropagation atau yang nanti kita kenal sebagai
propagation neural network. Nah, untuk stokastik ini dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu PSO, kemudian GA atau genetic algorithm, ya, kemudian simulated annealing. Nah, untuk unsupervised di sini ada Hebbian dan kompetitif. Nah, sedangkan untuk reinforcement learning ini berdasarkan output, ya. Jadi nanti diperbaiki lagi berdasarkan output. Sedangkan yang supervised tadi berdasarkan error. Oke. Nah, ini beberapa algoritma yang sering dipakai, ada back propagation neural network atau BPNN, kemudian perceptron, kemudian radial basis function, ini sudah yang continue, kemudian convolutional neural network, ini biasanya untuk image, kemudian recurrent neural network. Oke, nah algoritma sederhana dari artificial neural network atau jaringan saraf tiruan adalah menggunakan Heap Rule Learning. Ya, di sini contohnya adalah ada fungsi logika n. Ya, kita tahu kan biasanya benar-benar salah-salah, benar-salah, benar-salah. N itu kalau benar-benar berarti benar, lainnya adalah salah. Nah, pada di sini biner, ya, pada biner 01, maka benar itu 1, salah itu 0. Nah, sedangkan di sini pada konsep bipolar, salah itu adalah -1 dan benar itu adalah 1. Sama saja. Oke. Nah, untuk yang HEP ini kita ada 4 cara. Yang pertama adalah menginisiasi bobot atau bias, ya, biasanya untuk pertama kali sama dengan 0. Oh, ini dulu. Jadi arsitekturnya sama, ya. Jadi inputnya di sini adalah X1 dan X2 masuk ke dalam W1, W2, ya. Di sini adalah summing junctionnya tadi, ya. Kemudian ini keluar menjadi V, nah V atau net, ya, kalau di sini netnya masuk ke dalam fungsi aktivasi baru kemudian menjadi output. Oke, untuk yang pertama inisiasi bobot biasanya sama dengan 0, di mana n itu adalah banyaknya variabel x, ya. Di sini kalau ada x-nya 2 ya berarti n-nya sampai 2 saja. Oke, kemudian untuk mengset input dan target, ya, input itu sama dengan x-nya, ya, kemudian targetnya itu sama dengan y-nya. Kemudian perbaiki bobot, jadi dia diperbaiki bobotnya. Nah, untuk Heap Rule ini hanya 1 kali running saja atau 1 kali epoch. Kemudian memperbaiki bias. Nah, bias baru itu adalah sama dengan bias lama ditambah dengan targetnya. Oke, ini adalah contoh yang tadi, ya, jadi menggunakan yang bipolar atau 1 dan -1. Oke, jadi di sini pertama kali adalah menginisiasi bobot. Nah, bobot kita itu adalah ada tadi kalau dari arsitekturnya, ya, X1, X2 masuk, ya, menggunakan W1 dan W2 ke summing junction, kemudian ke fungsi aktivasi, ya, setelah masuk ke dalam fungsi aktivasi kemudian baru jadi output. Berarti bobotnya ada 2. Kemudian di sini ditambah lagi adalah bias, ya. Oke, ditambah lagi bias, ya. Oke, jadi inisiasi bobotnya ada W1, ada W2 dan bias itu sama dengan 0 untuk yang pertama kali. Nah, setelah itu, setelah inisiasi bobot, kita tahu bahwa data X-nya itu adalah X1 dan X2. Ya, data Y-nya itu adalah sama dengan ini. Untuk data pertama itu adalah data ke-1 itu adalah 1, data kedua 3 dan 4 itu adalah -1. Nah, selanjutnya kita update bobot, ya, update bobot. Nah, update bobot di dalam algoritma HEP ini atau HEP learning ini adalah per data, ya. Jadi data pertama bobotnya keluar, kemudian diupdate ke data kedua, diupdate ke data ketiga sampai ke data terakhir. Oke, berarti untuk yang data pertama, ya, maka bobotnya untuk W1 baru itu adalah sama dengan W1 lama ditambah dengan X1 dikali dengan Y untuk data yang pertama kali. Ya, jadi kita bekerja dengan ini dulu. Ya, X1-nya berarti X yang ini.
Oke, berarti sama dengan 0 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Kemudian untuk W2 baru itu adalah sama dengan W2 lama. W2 lama yang mana? Yang ini ya. Ditambah dengan X2 yang pertama ya, dikali dengan Y1 masih. Ya. Ya 1 kali 1, 1 lagi ya. Kemudian untuk B baru itu adalah sama dengan B lama ya, ditambah dengan Y yang pertama. Ya, berarti sama dengan 1. Nah, untuk data yang kedua, berarti kita bekerja dengan data yang pada baris kedua. Nah, maka sama W1 baru ya, itu adalah W1 lamanya 1 ditambah X1-nya sekarang ini, Y-nya ini. Berarti min 1 sama dengan 0. Kemudian W2 baru itu adalah 1 ya, ditambah dengan ya, min 1 dikali dengan min 1. Berarti 2. Sedangkan B baru itu adalah 1 ditambah min 1. Ya, sama dengan 0. Nah, ini untuk data yang kedua. Nah, untuk data yang ketiga berarti kita update lagi. Ya, kita update lagi. Berarti W1 barunya adalah dari data sebelumnya berapa? Dari data sebelumnya adalah 0. Ditambah sekarang data yang ketiga, X1 yang ketiga dikali Y3. Ya, berarti berapa? Min 1 kali min 1 1 sama dengan 1. Ya, kemudian W2 baru berapa? B baru berapa? Bias baru berapa? Kemudian lanjut ke data keempat, begitu juga. Dari sini nanti ke data keempat. W1 barunya berapa, W2 barunya berapa, dan B barunya berapa. Nah, itu yang terakhir, itu nanti yang kita masukkan ke dalam fungsi net ini. Ya. Oke, silakan dicoba dulu. Ya, silakan dicoba dulu. Oke, nah untuk yang terakhir ternyata bobotnya untuk data yang keempat itu adalah sama dengan 2, 2, dan min 2. Jadi W1 barunya adalah 2, ya, W2 barunya itu adalah 2, bias barunya itu adalah min 2. Oke, masuk ke net ya. Net atau summing junction ini itu adalah sama dengan sigma XI kali WI untuk per row data. Ya, sigma XI kali WI per row data. Berarti kalau untuk yang pertama ya, X1 kali W1, X1-nya 1, W1-nya adalah 2, ditambah X2 kali W2. X1-nya 1, W2-nya 2. Berarti di sini adalah 4. Nah, untuk yang data kedua di sini adalah 1 kali 2 ditambah min 1 kali 2, 0. Untuk data yang ketiga di sini adalah min 1 kali 2 ditambah 1 kali 2, 0 juga. Untuk data yang ketiga ya, di sini adalah min 1 kali 2 ditambah min 1 kali 2. Ya, di sini berarti sama dengan min 4. Ditambah bias juga. Ya, ini selain ditambah ini ditambah bias. Berarti ini ditambah bias lagi. Ini ditambah bias lagi, biasnya adalah min 2. Oke, tambah. Nah, berarti di sini adalah 2, di sini adalah min 2, ini min 2, kemudian ini min 6. Ya. Oke, itu adalah netnya atau yang berada di layer bagian summing junctionnya. Nah, kemudian masuk ke fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasi yang kita gunakan adalah yang menggunakan threshold ya. Misalnya thresholdnya adalah 0. Artinya Fnet itu ya, jika netnya adalah kurang dari 0 ya, jika netnya kurang dari 0 maka sama dengan 0, atau karena di sini pakai bipolar ya, sama dengan min 1. Sedangkan kalau netnya lebih besar sama dengan 0 itu adalah sama dengan 1. Nah, maka di sini Fnet-nya sudah benar ya, 2. Maka di sini adalah
1, min 2 kurang dari 0 berarti min 1, min 2, min 1, min 6 berarti min 1. Sudah sama dengan outputnya. Nah, fungsi n tadi sudah bisa kita kerjakan menggunakan heap rule, menggunakan satu hidden layer saja ya. Tapi untuk yang beberapa kasus ya, fungsi-fungsi yang lain tidak bisa digunakan heap rule ini. Kenapa? Karena dia hanya satu kali iterasi saja ya. Nah, ini ada latihan untuk kalian. Latihannya adalah menggunakan pengenalan pola. Jadi sebenarnya data ini ya itu adalah data ya. Di sini ada 9 kotak ya. Misal kalau di sini terisi ya kan? Kemudian di sini terisi, di sini terisi, di sini terisi. Nah, sedangkan itu kita sebut kotak pertama itu kita sebut sebagai X1, ini sebagai X2, ini sebagai X3, ini X4, ini X5, ini X6, ini X7, ini X8, ini X9. Ya, jika yang terisi adalah XX yang tadi, maka dia adalah huruf T. Ya. Dikodekan di dalam sini ya, kalau X1-nya terisi 1, ya, kalau tidak terisi X4 itu adalah min 1. Ya. X6 juga min 1, X7 min 1, X9 min 1. Nah, yang terisi adalah dikasih kode 1. Nah, maka pola ini disebut sebagai huruf T. Ya. Untuk U berarti yang terisi yang mana saja? Ya, untuk U yang terisi adalah X1, X4, X7, X8, X9, X6 dan X3. Yang tidak terisi hanya X3 dan X5 saja. X2 dan X5 saja. Oke ya. Nah, maka targetnya ini kita sederhanakan saja ya. Kalau U Y-nya 1, kalau T Y-nya 1, kalau U Y-nya min 1. Nah, untuk ini bisa juga dikerjakan pakai heap rule ya. Jadi pertama inisiasi bobot, pertama kali 0. Ya, bobotnya ada berapa? Pastinya ini bobotnya lebih dari 2. Ya, bobotnya ada 9. Ya, kemudian set input dan target, ini biasa saja. Kemudian perbaiki bobot dengan aturan tadi. Ya, jadi bobot itu diupdate berdasarkan ini. W baru sama dengan W lama ditambah dengan XI dikali YJ. Ya, dimana itu jalannya adalah per row, ya, per baris. Oke, kemudian perbaiki bias, ya bias juga diupdate dengan cara tadi ya, B baru sama dengan B lama ditambah dengan Y, di mana masing-masing tergantung Y-nya yang mana. Nah, kemudian kalian update bobotnya itu sampai 2 kali iterasi ya. Kemudian perbaiki bias sudah, kemudian kalau sudah yang terakhir ya, bobot maupun biasnya tes. Ini masuk Y-nya 1 atau min 1. Itu bisa dilakukan. Oke, silakan dicoba dulu. Oke, nah kemudian lanjut sebagai lebih ini lagi daripada heap rule adalah perceptron learning. Ya, di sini kita sudah mengenal istilah learning rate dan threshold. Nah, learning rate ini adalah biasanya mempengaruhi kecepatan dari suatu ANN itu bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, kemudian threshold itu berkaitan dengan apakah dengan ini ya, dengan batas ambang ini ya pada suatu fungsi aktivasi ya, apakah setelah melewati itu jadi outputnya 1, 0 atau min 1. Jadi kalau di perceptron ini sudah bisa 3 kemungkinan, tidak hanya 2 saja. Ya, kemudian yang dilakukan adalah untuk setiap pasang input dan target ya, set XI sebagai SI biasa ya. Kemudian hitung Y-in. Nah, ini dihitung seperti yang tadi di heap rule, tapi tidak usah ditambah dengan bias. Kemudian substitusikan ke fungsi aktivasi ini. Nah, kemudian bandingkan dengan target. Ya, jika masih belum sama dengan targetnya, maka kita harus mengupdate lagi bias dan bobot. Nah, update bobot di dalam perceptron ini yaitu sama dengan W baru itu sama dengan W lama ditambah dengan alpha. Alpha ini learning rate tadi ya, sama XI dikali YJ. Ya, jadi
ada tambahan dikali dengan learning rate. Kemudian untuk update bias, nah biasnya ini bias baru sama dengan bias lama, ya, ditambah dengan alfa dikali YJ-nya. Ya, gitu. Jadi ada tambahan dikali dengan learning rate-nya. Oke. Ini masih dengan data yang sama, yaitu data N, ya, 1, 1, min 1, 1 untuk X1, ya, kemudian menghasilkan Y-nya adalah 1 untuk data pertama saja. Nah, strukturnya atau arsitekturnya masih sama, ya. Kita coba dulu untuk yang pertama, ya. Jadi sama ya, inisiasi bobot, ya. Inisiasi bobotnya adalah W1 sama dengan W2 sama dengan B sama dengan 0, ya. Kemudian learning rate-nya misalnya 1, threshold-nya misalnya 0. Ya, jadi threshold itu berkaitan dengan fungsi aktivasinya, ya. Oke. Nah, maka untuk data yang pertama, ya, kalau ini kita hitung Y-in-nya, ya, Y-in-nya itu sesuai dengan bobot ini, ya. Y-in itu tadi apa? Y-in itu tadi adalah sama dengan B ditambah dengan sigma WIXI. Ya, berarti 0 ditambah 1 kali 0, ya, kemudian ditambah 1 kali 0, berarti 0. Untuk yang kedua, ya, 0 ditambah 1 kali 0 ditambah min 1 kali 0, 0 juga. Kemudian ini juga 0, ini juga, untuk ya, ketiganya juga sama dengan 0. Nah, ini adalah epoch yang pertama. Nah, epoch yang kedua atau iterasi yang kedua, maka kita harus update bobot dulu. Ya, update bobot dulu. Bagaimana cara update bobotnya? Ya, dari data 1 dulu. Ya, data pertama. Nah, W1 baru itu adalah sama dengan W1 lamanya. Ini ya, 0. Ya, kemudian ditambah dengan alfanya 1, kemudian X1-nya 1, Y-nya 1. Kemudian W2 baru itu 0 ditambah alfanya 1, ininya 1 ya masih, kemudian dikali 1. Ya, kemudian B baru itu adalah 0 ditambah dengan alfanya 1, kemudian Y-nya 1. Oke. Nah, untuk data yang kedua, maka W1 barunya itu adalah sama dengan ini ya, 1 ditambah, kita lihat data yang kedua. Ini alfanya 1, kemudian X1-nya adalah 1, kemudian Y-nya adalah min 1. Ya, 0. Kemudian untuk W2 baru itu ini yang pertama, yang sebelumnya adalah 1 ya dari sini. Kemudian ditambah dengan 1 dikali X2-nya adalah min 1, Y-nya adalah min 1. Berarti sama dengan 2. Kemudian B barunya itu adalah sama dengan ini 1 ditambah ya alfanya 1. Alfa dari mana ini ya? Learning rate. Kemudian Y-nya adalah min 1 sama dengan 0. Nah, untuk yang data ketiga, maka kita dari data kedua tadi. Kemudian kita update lagi. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan baris ketiga. Nah, lakukan itu sampai data keempat. Nah, setelah itu, ya, setelah sampai data keempat, maka kita dapat W1, W2, dan B yang dari epoch kedua, ya. Selanjutnya, kita hitung lagi Y-in. Nah, setelah ketemu Y-in, ya, bandingkan, masuk dulu ke fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasinya adalah ini dengan thresholdnya adalah 0. Ya, jadi thresholdnya adalah 0. Artinya nanti biner dia. Oke. Nah, kemudian setelah itu apakah sudah sama dengan ini hasilnya? Kalau belum berarti kita butuh epoch baru lagi, iterasi baru lagi. Seperti itu. Diulang lagi dari sini, ngupdate lagi, hitung Y-in lagi, masukkan ke fungsi aktivasi sama atau tidak. Gitu terus sampai hasilnya adalah sama. Oke. Nah, ini tentang BPNN itu lebih kompleks ya. Jadi cara pengerjaannya atau learningnya lebih kompleks karena ada tahap maju atau forward, kemudian tahap
mundur atau backward. Ya, di sini beberapa penelitian yang pernah dilakukan yaitu memprediksi harga saham berdasarkan open, high, low, closing price dan volume of stock dari 1 hari sebelumnya. Ya, kemudian curah hujan ya menggunakan data curah hujan sebelum. Jadi struktur datanya misal ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Ya, maka untuk memprediksi tanggal 1 kita pakai tanggal 30 bulan sebelumnya. Ini pakai tanggal 1 ya. Kemudian dan seterusnya. Jadi kesananya ini menggunakan data sebelumnya untuk memprediksi hari setelahnya seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang stock price ya, di sini penelitiannya adalah mempelajari dulu ya data stock price dari saham S&P 500 itu seperti apa, kemudian implementasinya dengan R yang terkoneksi ke Java, kemudian memprediksi selama 1 bulan, kemudian konklusinya seperti apa. Nah, di sini bisnis logiknya pakai Java ya karena biar mudah saja GUI-nya. Kemudian pemodelannya menggunakan R, kemudian datanya dari Yahoo Finance yang pakai web scraping dari Java. Ya, kemudian library yang dipakai ini beberapa, gitu kan. Kemudian arsitekturnya seperti ini. Ya, jadi ini masih yang single layer ya, masih yang single layer. Oke. Nah, ini referensi tentang ANN, kalian bisa ke sumber aslinya untuk belajar lebih dalam, dan silakan dikerjakan tugas-tugasnya yang tadi. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan secara langsung ataupun dari komen di YouTube ini. Oke, terima kasih.